Halo Toy Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Dan kali ini saya berkesempatan untuk unboxing dan comparing. Ini adalah KO MP44 atau Knockoff Masterpiece 44 dari Transformers, yaitu Optimus Prime. Jadi Optimus Prime ini sudah ganti mungkin 3 kali ya. Udah ada 4 Optimus kalau nggak salah. MP1, MP4, MP10, terus kemudian ini tadi MP44 ini tadi. Nah, sebenarnya apa sih keistimewaan dari MP44? Ini saya punya originalnya, dan memang kalau dilihat dari bentuknya dia akurat, walaupun memang sudah keduluan oleh Transform Element. Nah, tapi kalau dilihat dari akurasi ya, tetap kita akan bilang kalau mana yang didesain oleh pembuatnya sebenarnya dia yang paling akurat. Cuman memang ada beberapa parts yang masih terbuka, kayak nggak kurang kartun G1, jadi kurang kelihatan bener-bener rapih seperti itu. Tapi memang ini harus dikorbankan untuk mendapatkan artikulasi yang memang bagus seperti ini. Ini adalah yang original. Ini uploadnya belum saya clap in, dan kalau dilihat dari engineer-nya semuanya memang menarik di sini. Dia memiliki banyak sekali artikulasi dan gerakannya bisa macam-macam, beneran macam-macam nih. Oke, memang yang dikeluhkan adalah backpacknya yang gede banget, karena memang harus menyimpan sebuah chip untuk mengeluarkan suara. Nah, tapi saya nggak mau bahas ini karena memang udah ada video untuk unboxing ini. Nah, kita akan bahas adik tirinya yang muncul belakangan. Nah, seperti kita ketahui, kalau ternyata pabrik-pabrik KO atau knock-off di China itu getting raid, jadi kayak digrebek, dan ini juga datang tanpa ada identitas sama sekali. Memang kalau tanpa identitas harusnya lebih aman, walaupun mungkin kalau dibuka di dalamnya ya orang pasti akan tahu ini apa. Oke. Nah, ini kita dapat dusnya seperti ini, bener-bener plain, nggak ada apa-apa. Same goes to ada juga 5U KO30 Bumblebee the movie. Tapi ini akan kita buka dulu. Oh ya, sebelum saya membuka, this video is courtesy atau sebenarnya courtesy-nya saya, tapi ini dipersembahkan juga oleh Toysgraphy. Jadi Toysgraphy ini tempat kalian membeli mainan action figure. Ada banyak macam di situ, tapi Transformers saya khusus mempercayakan juga untuk Toysgraphy memberikan semua yang saya butuhkan sampai di Indonesia. Ini dia. Balik bukanya. Nah, kita dapat seperti ini. Oke. Kalau MP44 itu dapat trailernya, semuanya dapat mobil kecilnya juga, dan tempat untuk menembak itu. Tapi di sini yang kita dapat adalah Optimus Prime-nya. Oke. Terus jetpack untuk seperti Starscream. Kepala Starscream-nya ada. Kepala ini waktu mati kayaknya. Ini waktu dia sempat berantem. Si blasternya kayaknya bisa dilipat kalau di sini. Ini harusnya bisa juga sih. Saya nggak pernah tahu, nggak pernah saya buka. Apakah jetpacknya akan bisa bunyi? Kayaknya enggak, karena ini dibuat lebih tipis. Mungkin karena keinginan banyak orang-orang yang protes asli. Oh iya, ini memang jetpacknya seperti ini. Belakangnya juga tetap bawa jamu kalau saya bilang. Buka. Saya nggak akan compare accessories-nya secara detail, tapi saya akan angkat dulu si bawah dulu. Feel pertama yang saya pegang adalah ini diecast. Oke. Ini plastik, tapi lebih berat ini ya. Tingginya sama, semua sama, looknya sama, tapi memang yang paling jelas adalah ini dicat glossy seperti piano black, tapi dia merah.
kan di sini mengamati saudara tirinya, beda ibu atau sama lain bapak. Artikulasi sepertinya sama. Oke. Depan. Oke. Kalau secara artikulasi agak ngeri sih ya. Ini agak ngeri ngerakinnya. Kalau di sini dia bener-bener enak. Nah, apakah karena ini baru jadi saya agak hati-hati, masih perjaka semuanya ya, karena mungkin karena moldnya ini ditiru persis ya, dia plek ketiplek sama, kecuali memang feel mengkilatnya ini nggak dapet. Sebenarnya masih bisa, tapi saya nggak terlalu berani karena nanti saya akan berdoa dulu, sholat dulu mungkin. Chrome-nya sama, tangannya juga di sini sepertinya lebih kelihatan, atau karena saya ngebuka dulunya MB44 sehingga. Tapi perbedaan paling mencolok adalah ini tidak mengkilat dan ini matte, dan kacanya sama sih, tapi ini kayak ada kulit jeruknya, dia clear. Ini nongol karena buat naruh insignia Autobot-nya. Kalau di MB44 ori dia nggak nongol rata. Dan persendian sepertinya semua sama. Sebenarnya karena memang ini di mold ditiru persis, jadi semuanya sama, kecuali memang masalah persendian yang saya belum terlalu berani mencoba karena ya serem aja. Tapi kalau saya kayaknya kalau mentransform dan sebagainya lebih berani pakai yang ini, karena di sini saya pernah transform dan tangan saya terluka. Tapi memang semuanya terasa pas, nggak ada satu celah sama sekali yang saya rasakan. Oke. Persendian semuanya aman. Katanya di pinggang sini yang agak berbahaya karena harus agak dilonggarin skrupnya. Tapi saya juga nggak akan gerakan ke mana-mana ini, karena ini sebenarnya adalah video unboxing saja. Oke, kita posekan. Agak seret sih di mana-mana, di semua join agak seret. Tapi overall dia sebenarnya adalah clone 1:1 kalau secara look dan bentuk. Tapi kalau warna, feel itu pasti berbeda karena dia glossy, lebih Japanese toys karena memang terasa banget glossy-nya, dan dia matte. Kalau gerakan kayaknya semuanya sama, tinggal keberanian kita menggerakkan dan memposeskan ini. Yang lain yang kita dapat, saya akan coba lihat biar nggak bosan. Ayo nggak bingung, saya taruh di sini. Backpacknya kayaknya sama, cuman perbedaannya ya kembali lagi tadi gloss dan not gloss. Ya gitu deh. Oke. Kalau kepalanya saya nggak turunin ke bawah sini sih, tapi overall ini oke sih. Oke, telinganya hilang satu. KO. What you can expect. Oke. Overall sama.
Saya nggak mau terlalu lama membahas ini karena sebenarnya bahasan lebih detail sudah banyak ada di YouTube. Tapi yang paling penting di sini pendapat saya. Nah, kalau pendapat saya pribadi, kalau ternyata kalian memang nggak mau menghabiskan uang membeli trailer dan sebagainya, then go for this. Tapi kalian harus siap untuk menerima kenyataan, pasrah bahwa ya harus di utak-utik lagi dan coba dicari di internet gimana caranya. Tapi ini sih semuanya 1:1, kecuali glossy-nya. Dan mungkin sebenarnya kalau dari durability ini lebih durable, karena kalaupun kena benturan dia nggak akan bocel. Jadi ini sebenarnya lumayan oke. Kalau dilihat dari look, dia sebenarnya ini 10, ini 8,5. Cuman kalau dimainin, nah diposein, dan kalian suka memposekan yang ajaib-ajaib, mau diposekan seperti di film kartun jiwanya dan sebagainya, jangan mainin ini kecuali memang menemukan cara untuk meloosen si join-join sendinya ini tadi agar nggak dipaksa salah malah patah. Nah, kalau mau aman ya tetap beli ini, karena pada kenyataannya produk-produk dari Hasbro atau Takara ini meskipun dimainin oleh anak kecil, dia itu somehow punya satu durability join dan kekuatan bahan yang lebih kuat. Saya nggak tahu kenapa, apakah memang karena mereka berpengalaman membuat mainan. Nah, sedangkan untuk KO-nya mungkin ini lebih ke pajangan saja. Kalau ditaruh seperti ini, difoto menggunakan low resolution atau medium resolution kamera, dia pasti nggak akan terlihat beda. Tapi begitu dipegang, kita akan ngerasain kalau harganya, kita akan tahu ini pasti setengahnya harga yang original. Nah, kalau ada kenyataannya sebenarnya harganya sendiri mungkin kalau kalian cek ya di website atau di Tokopedia atau Esgrafi, mungkin kalau Optimusnya saja tanpa trailer dia seharusnya harganya mungkin sekitar 2 jutaan. Nah, ini di atas 1 juta. Nah, mungkin karena trailernya itu membuat mahal, harganya jadi semahal itu. Dan kalau seandainya memang seharusnya bisa dijual terpisah tanpa trailer, seharusnya sih ini akan murah. Saya yakin sih kayaknya sebentar lagi akan dijual terpisah deh. Dia saja mungkin sekitar harganya 2,5 hingga 2,8 juta mungkin ya. Nah, tapi kalau ini sebenarnya dengan harga seperti itu tadi cukup sepadan, karena mirip juga dengan harga-harga yang lain. Dan yang pasti sih sebenarnya lebih murah daripada TE sepertinya kemarin kalau saya nggak salah. Soalnya saya dikasih sih. Nah, for all kira-kira begitu. Yang lain-lain sebenarnya semuanya sama, nggak ada yang ya, selain artikulasi saya pikir saya belum menemukan sesuatu yang kelihatan berbeda. Tapi ini adalah clone, ini adalah copy, dan KW-nya KW super, patut untuk dibeli kalau mau mengumpulkan, dan kalau mau harganya murah monggo silahkan. Sebelum saya tutup, ini adalah close up shoot dari KO MP44 dan original MP44. Which one? You decide. Sampai jumpa. Mendingan nyesel beli mainan daripada nyesel nggak beli.